Hari ini hari Jumat, kami bersama Pak Amzar Arlis akan melakukan sebuah konfirmasi kepada Humas Pengadilan Negeri Cibinong terkait perkara nomor 266. Terima kasih ya, karena surat saya sudah direspon dengan baik dan bahkan saya juga diterima dengan baik untuk melakukan klarifikasi, karena ini kan adalah ya sebuah profesionalisme yang harus saya lakukan ya. Jangan sampai nanti saya membuat berita tanpa adanya hak jawab dari pihak pengadilan. Ya. Sebelumnya perkenalkan jadi nama siapa? Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, salah satu hakim di Cibinong yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai humas menggantikan humas yang lalu. Pak Amran. Iya, Pak. Ya, siap. Untuk yang pertama, mungkin saya ingin dulu bertanya tentang bahwa sebelum perkara nomor 266 ini dilanjutkan dalam di pengadilan Cibinong ini, itu kan sempat bahwa pengadilan di Cibinong itu di dalam suratnya itu ya, di dalam penetapannya bahwa pengadilan negeri Cibinong itu melakukan penjualan atau melelang aset milik Pak Amzar atau sebagai debitur BCA melalui Badan Lelang Bogor. Pertanyaan saya gini Bapak, apakah memang dalam hal ini diperbolehkan secara undang-undang pengadilan itu melakukan lelang? Atau apa sih yang dimaksud dengan kalimat bahwa pengadilan negeri Cibinong itu menjual, melelang aset milik debitur? Bisa jawab ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalau pengadilan melelang itu tidak benar. Ya, yang melelang itu KPKN Jakarta. Ya, misalkan permohonan dari pemohon yang menang lelang, jadi dia bermohon ke KPKN. Sedangkan pengadilan negeri Cibinong ini hanya mendapat perintah permohonan dari pemohon untuk pengosongan tempat eksekusi pengosongan rumah hal ini ya. Jadi kalau hal melelang, pengadilan negeri udah pernah melelang. Oh gitu ya. Jadi hanya KPKN yang melelang. Jadi kalimat dalam penetapan pengadilan negeri Cibinong ini ya, berarti bisa dikatakan salah atau bagaimana Pak? Dari sini. Jadi petikan risalah lelang nomor sekian ini kan sudah ada dari dibuat oleh kantor lelang negara Bogor. Betul. Ya kan? Jadi kita diminta oleh pemohon untuk melakukan pelelangan eksekusi. Berarti kan diperintah berarti memang karena diminta oleh badan lelang. Berdasarkan permohonan dari pemohon juga. Oh gitu, siap. Satu lagi pertanyaannya, Ya. ketika ada permohonan katakanlah eksekusi dari badan lelang, apakah harus ada yang namanya amani terlebih dahulu? Atau memang langsung saja diterima permohonan tersebut langsung melakukan eksekusi? Biasanya ini kan masalah utang piutang kan Pak. Betul. Di lelang ada kemenangan. Jadi penetapan yang dikeluarkan oleh kantor lelang dulu itu kan sama dengan ini. Biasanya pemohon tinggal mengajukan permohonan ke sini pengadilan untuk melaksanakan risalah lelang. Betul. Biasanya kalau kita yang pengadilan, kita ajukan ke pengadilan, misalnya diamanin dulu. Itu perlu. Ini kan ada peneguran lagi karena sudah ada risalah lelangnya. Hanya perintah untuk mengosongkan tempat. Jadi tidak ada amani dalam hal itu ya. Jadi hanya langsung saja melaksanakan putusan risalah lelang. Seperti itu ya. Misalnya artinya apa? Kalau memang ada Pak, biasanya kita serahkan juga kepada termohon.
terima nggak Amani? Bapak terima nggak? Saya terima Amani tanggal Dari? 28 dari sini. Keputusannya itu tidak jadi Jelas. dieksekusi. Udah saya dieksekusi. Malah saya dianjurkan untuk ke Polda karena menurut ketua pengadilan waktu tempo hari itu Ibu Hajah Dwi Sulastri Dewi ketua pengadilannya, jadi dia bilang ini lelang ini tidak benar karena saya tidak dikasih tahu dan saya masih melakukan pembayaran. Makanya nggak jadi eksekusi itu. Tapi terlaksana juga. Terlaksana juga setelah ibu ini pindah. Jadi perintah dari Ibu Hajah Sulastri Dewi itu ketua pengadilan Cibinong tempo hari nggak boleh dieksekusi karena saya bikin rekening koran pembayaran sama buku tabungan. Makanya dia lihat, wah ini bener Pak, sampai nanya begitu. Saya bilang itu bener Bu, masa saya mengarang-arang. Ya udah kalau ini saya tidak jadi eksekusi, Bapak lapor ke Polda. Nah, akhirnya saya Apalagi kan sekarang Bapak ajukan juga gugatan kan? Ada yang kemarin sampai sekarang pertama ditolak Ya ditolak untuk diadili ya, oleh sampai PT, terus akhirnya dibatalkan oleh kasasi, akhirnya diperiksa kembali. Betul. Ya yang cuma sangat saya sayangkan itu Pak, ya waktu di memberi banding saya kan melampirkan surat putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Majelis Tinggi Jakarta Pusat dan bukti perjanjian kredit. Nah itu dihilangkan Pak. Jadi Pengadilan Tinggi. Tapi di sini karena saya tanya hakim, saya sempat tanyakan soal poin nomor 2 ya, Betul. itu masalah putusan. Itu tidak ada dimasukkan sebagai bukti, hanya persoalan bahwa alamat tergugat semua itu berada di luar dari Cibinong. Ada di Kompetensi relatif. Tidak ada disinggung masalah bahwa perjanjiannya ini kalau apabila ada sengketa diselesaikan di pengadilan Cibinong. Tidak disinggung ya. Itu tidak ada tersinggung di situ. Akhirnya hakim putus memang bahwa semua alamat tergugat itu berada di luar dari Cibinong. Ada di Jakarta. Ya, mungkin Bapak kemarin sudah sampaikan ke PT yang putusan itu akhirnya kan kasasi bilang Pengadilan Negeri Cibinong berwenang karena kita berdasarkan perjanjian bahwa diselesaikan di Pengadilan Cibinong. Jadi menurut hakim bahwa tidak ada disertakan tentang akta kredit itu ya, klausul perjanjian. Kan ada eksepsi dari Betul, ada eksepsi dari tergugat dan ini yang melakukan eksepsi adalah BNI ya. Benar. Betul. Di situ hanya menyinggung bahwa semua tergugat itu berada di luar Jakarta. Betul. Coba dari awal kemarin dia ajukan bukti juga, minta Ada bukti klausul itu. Iya, saya ajukan klausul bahwa perjanjiannya itu harus diselesaikan di Pengadilan Cibinong. Persoalannya gini Bapak, pada saat sidang digelar itu persidangan tidak sampai pada pembuktian. Memang. Jadi hanya sampai pada eksepsi saja. Makanya diputus putusan selah. Iya, diputus Putusan selah itu karena berdasarkan pertimbangan dilihat juga identitas dari gugatan tergugat semuanya alamatnya di luar dari Cibinong. Jadi hakim kan putus kompetensi relatif. Nah di sini Pak. Iya. Di sini udah waktu menyuri banding, ya kita udah lampirkan ini Pak semua. Ini menyuri bandingnya, ya ini kita lampirkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan surat perjanjian kredit. Nah itulah. Nah, Kalau masalah pengganti Pak, saya tidak bisa berwenang untuk komentari. Jadi di Pengadilan Tinggi begitu saya baca, iya kan, keputusan Pengadilan Tinggi ada di sini itu nggak ada. Makanya dibilang di situ tidak ada hal yang baru. Ya. Nah, padahal ini ada buktinya gitu loh. Tapi pada waktu di PN tidak ada kan Bapak masukkan. Kalau di PN memang belum masuk karena kita nunggu di pembuktian Pak. Itulah karena Di PN memang tidak ada. Tidak ada. Jadi kan saya dapat surat dari Bapak, aduh, kok bisa begini? Bilang tidak dimasukkan sebagai bukti. Akhirnya saya konfirmasi ke hakimnya. Pak, gimana kasus persidangan? Jadi dia cerita bahwa ini cuma sampai tahap putusan selah. Karena pihak penggugat juga pada saat itu tidak masukkan juga, tidak minta bawa bukti bahwa ini loh harusnya diselesaikan di PN bukan di Jakarta. Karena kita kan merujuk perjanjian.
ya kan, perjanjian di mana diselesaikan apabila ada sengketa, maka diselesaikan di sini. Kalau di Bogor, ya di Bogor diselesaikan. Tapi karena minta domisi hukumnya di sini diselesaikan, otomatis harus diperiksa di Cibinong. Tapi bagi saya ini sebetulnya saya cukup memberikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ya menggelar perkara ini. Saya lihat ini sudah sangat profesional. Saya perhatikan luar biasa. Ketua Majelis Hakim juga menerima bukti dari para pihak itu. Saya teliti gitu kan, jadi sampai dia dibacakan karena ada di oper-oper gitu aja. Saya dibaca, karena kalau tidak dibaca, tidak dilihat, bagaimana tidak tahu membuat kesimpulan, apalagi keputusan gitu ya. Jadi saya cukup apresiasi dalam hal ini. Namun gini, mungkin ada kita masuk sedikit kepada materi persidangan, bahwa yang saya tahu dalam pembuktian BCA kemarin itu kan BCA tidak mampu membuktikan bahwa BCA pernah melakukan appraisal ya kan, kepada objek jaminan. Jadi maksud saya gini, ada sih diberikan bukti appraisal itu, tetapi luas bangunan, luas tanah dan bangunan ini berbeda dengan yang tercantum di dalam perjanjian kredit dan surat pemberitahuan dari BCS itu sendiri kepada Pak Hamzah bahwa yang dijaminkan itu luas bangunannya adalah 123 meter ya, kemudian tanahnya 112. Itu menurut kacamata hukum lah. Ini saya dipencerahan supaya ini terang benderang ini kasus gitu ya. Jangan sampai ada istilah mafia pengadilan berkolaborasi dengan mafia. Kita serahkan kepada pengadilan. Apalagi sekarang ini kan perkara sementara media. Saya mohon maaf, saya tidak bisa komentari karena perkara ini sementara berjalan. Biarkan nanti hakimnya yang memeriksa dan mengadili memutus perkara ini. Jadi saya terima kasih juga Pak, Bapak memantau kami sebagai di persidangan. Itu juga sebagai wajar kita juga ke depannya. Jadi hakim juga tidak akan sembarang-sembarang memutus. Apalagi kan sekarang putusan kan dikembalikan lagi dari Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Cibinong berhak dan memutus perkara ini. Memang harus Pengadilan Negeri Cibinong yang menyelesaikan. Berdasarkan memori banding saya di sana, diketahui bahwa ini dihilangkan. Jadi makanya Pengadilan Tinggi Cibinong memutus tidak ada suatu hal yang baru. Sedangkan di memori banding ini kita lampirin. Nah, jadi keputusannya tidak ada hal yang baru, padahal kita masukin. Nantinya di MA dibaca. Ini berdasarkan ini harus dilaksanakan. Jadi kenapa dari pengadilan ini saya bingung, aturan tadinya sidang cepat selesai, saya terus aja saya memang susah gitu, jadi harus mengeluarkan biaya lagi kan, bayar lagi ke kasasi. Itu yang sebenarnya itu putus. Orang berperkara kan pasti ada biaya, dan itu pun biayanya kan transparan Pak. Kita bayar apa, itu dibayar semua, ada data-datanya. Dan begitu pula dia nanti kalau taruhlah Bapak 1 juta keluarkan duit di sini, ada sisa 800, taruhlah dipakai 800.000, 200.000 itu Pak dikembalikan ke Bapak, karena itu bukan hak pengadilan, hak Bapak, sisa pajak perkara. Jadi kita transparan sekarang Pak, tidak ada istilahnya uang orang kita ambil, kita mau makan, bukan hak kami, pokoknya apa yang ada kita serahkan kembali. Saya bersyukur Pak, dalam pas setelah putusan MA ini transparannya Banjul Gipri Pak, Zulkarnain bilang itu ternyata benar Pak. Kalau yang sebelumnya itu saya ragukan, sebab saya menerima sendiri uang pengembaliannya tidak sesuai dengan yang tertera. Tapi kalau pas setelah MA kemarin kan memang dapat Pamran ya, dibilang kita sekarang profesional, memang mau memperbaiki ini hasil dari Mahkamah Agung Bang. Waktu sebelumnya kita sudah dibantu sama pimpinan kita, orang tua kita, Ketua Mahkamah Agung. Pokoknya jangan sekali-sekali menerima apapun juga, karena kami sekarang ini gaji kami sudah tinggi. Gaji kami sudah tinggi, alhamdulillah. Jadi kita fokus pada pekerjaan. Jadi terus terang, saya juga hakim, kadang bersidang. Saya sampaikan sebelum persidangan pada para pihak, jangan sekali-sekali berusaha menghubungi kami
menjanjikan sesuatu kepada kami. Sekarang kami sudah dibayar oleh negara, sudah layak oleh negara. Jadi jangan berusaha untuk goda kami. Kita berdasarkan bukti yang ada. Ya, Pak. Kita tidak mungkin bukti yang tidak lengkap, tidak kuat, terus kita menangkan. Kita berdasarkan bukti dan argumen dari para pihak. Kalau Bapak kuat buktinya, kenapa tidak? Biasanya di situ keyakinan. Jadi gini nih, ada kalau Pak Amzar ini kan, jadi perkara ini timbul karena adanya perjanjian kredit nomor 23 itu ya, yang dikatakan bahwa Pak Amzar ini dianggap sudah lalai dalam tidak melakukan pembayaran, tidak melakukan pembayaran. Nah, sementara kemarin dalam pembuktian Pak Amzar sudah memberikan bukti bayarnya berupa rekening koran buku asli BCA. Nah, mungkin sedikit pandangan lagi, apakah itu bisa menggugurkan tuduhan BCA itu? Begini, Pak. Namanya Bu, dia penggugat BCA, apa tergugat BCA majukan Bu. Itu kan nanti ada kan surat teguran kan dari bank. Tanggal berapa penegurannya? Sampai jadi katakan lalai membayar. Oh iya, Dan Bapak juga masukkan counter buktinya Bapak juga. Oh, ini saya bayar kok. Ibaratnya lebih duluan Bapak membayar daripada tegurannya dari bank BCA. Kalau secara logika kan. Tapi di dalam pembuktian BCA sendiri kemarin, justru dia mengatakan bahwa berdasarkan klausul perjanjian nomor 23, ya kan, pasalnya 13.2 atau 1, bahwa ketika Pak Amzar melakukan Pembayaran kelalaian atau lewat waktu 1 hari saja, menurut klausul itu bahwa itu sudah dianggap lalai dan tidak lagi diperlukan somasi atau teguran atau pemberitahuan. Nah, menurut Bapak, dari sisi hukum, apakah perjanjian kredit semacam itu merugikan? Ya jelas itu kan merugikan si debitur atau nasabah, karena artinya itu sudah tidak sesuai dengan keadilan ya, seperti itu. Sementara kita kan menganut keadilan itu kan tertinggi ya, hukum tertinggi kita adalah keadilan. Itu bagaimana? Ada di dalam bantahan, di dalam bukti BCA bahwa kami tidak lagi harus memberikan yang namanya somasi atau pemberitahuan, dan itu juga yang dirasakan oleh Pak Amzar, tidak pernah menerima surat teguran atau pemberitahuan bahwa Anda lalai, maka Anda akan diberikan sanksi bla bla bla. Seperti itu pandangannya Bapak. Ini pencerahan. Sepanjang kita ketahui kan, apabila kita tertunda membayar, ini kan peringatan dulu. Bisa kan diperingati dulu. Betul. Karena kebanyakan biasanya orang bersengketa di situ masalah tidak bayar, itu kan ada surat somasi peneguran. Setelah dilakukan peneguran tidak mau bayar juga, bank kan bisa melelang. Bisa kan, karena perjanjiannya sudah jelas di situ. Itulah makanya dasarnya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang lama, Ibu Hajah Sulastri Dewi itu Pak, karena saya jelaskan bahwa saya tidak ada ditegur sama sekali. Makanya kaget ya Pak. Wah, kalau ini udah saya kagak jadi eksekusi. Apalagi ini Bapak bayar tanggal 15 Desember saya bayar Pak. 6 hari kemudian 21 Desember saya bayar lagi 5 juta supaya lebih cepat selesai nih Pak kredit saya, karena pembayaran saya cuma 1,8. 7 hari kemudian dilelang, ada masih tahu. Bang terima juga. Terima masih Bang. Justru si setahunnya itu. Kalau teorinya waktu dia mengajukan lelang tanggal 7 Oktober itu mestinya saya udah nggak boleh lagi terima. Seharusnya. Harusnya Bapak dipanggil bahwa pada uang yang Bapak kirimkan transfer ke Bapak itu kita tolak. Iya, mestinya. Karena sudah ada keterlambatan pembayaran itu harusnya kan Bang. Iya, karena Bang udah mengajukan lelang ke si KPKNL. Gitu, ini masih diterima terus. Yang anehnya Pak, begitu saya mau bayar di bulan Desember itu ditolak. Terus saya datang ke BCA, kenapa ditolak? Ya udahlah, jawabannya ya cuma ya udahlah, hanya terjadi damai aja sama si Marcel yang menang lelang. Jadi yang mengatakan yang menang lelang si Marcel ini udah orang BCA mengatakan yang menang lelang si Marcel. Anaknya Helmani, Yudi Hidayat, mengatakan yang menang juga si Marcel.
PT Balai Lelang Setar pelaksana lelang yang mengatakan pemenang lelang itu si Marcel. Tahu-tahu di kutipan risalah lelang namanya Helmani. Nah, jadi maksud saya, waktu saya mau dieksekusi oleh pengadilan ini, apakah tidak diteliti dulu apakah benar ini si Helmani yang menang minta eksekusi ke sini? Karena pengadilan Pak berdasarkan dari risalah dari KPK-nya. Kita hanya Pak, ini ada nih kita kalau Nah, itu berupa asli atau kopian Pak? Apanya? Risalah lelang itu. Risalah lelang itu kan yang asli yang pegang dari pihak KPK-nya kan Pak. Kita hanya kopian aja dikasih semua. Karena ada permintaan juga dari yang ngomong di sama sih Pak. Kutipan risalah lelang itu kan asli, mestinya diterima sama si pemenang lelang yang dianggap. Dia kan mesti menyerahkan di sini aslinya gitu loh Pak. Ingin meminta eksekusi kan harus berdasarkan asli, bukan berdasarkan kopi. Yang saya lihat ini kopi. Dia nggak punya aslinya Pak. Ketika si pemenang lelang meminta penetapan di pengadilan negeri Cibinong, harusnya berdasarkan risalah lelang yang asli, maksudnya seperti itu. Atau diterima juga walaupun bukan asli gitu maksudnya. itu kan biasanya satu bundel Pak, diserahkan ke pengadilan, termasuk risalah lelangnya, apanya semua kelengkapannya ya. Jadi kita kan pelajari dulu. Kemungkinan saya kan pada waktu itu kan datang kemungkinan mereka sudah memperlihatkan bukti aslinya di pengadilan. Akhirnya kan diterima oleh pihak Jurusita untuk dilaksanakan lelang. Dilaksanakan lah. Meragukan aslinya lagi gini Pak. Seperti saya bilang tadi, Deputi Manajer PT Bank Sentral Asia sudah mengatakan yang pemenang lelangnya Marcel. Ya. Anaknya si Helmani ini Yudi Hidayat, dia sendiri mengatakan yang menang Marcel, yaitu karyawan Marcel. PT Balai Lelang Setar sendiri, Pak Suharjono mengatakan pemenang lelangnya Marcel. Ini ada videonya nih, bisa saya tunjukkan bahwa mengatakan yang menang si Marcel. Nah, nanti bisa jadi bukti kan? Terakhirnya buat Pak Hakim ya. 2 minggu kemarin Pak, anaknya si Helmani lagi, si Dani Umar yang saya gugat di Majelis Hakim Kominfo, kan itu tertera tuh, udah 3 termasuk si Dani. Kemarin 2 minggu yang lewat, dia datang mengatakan juga masih yang menang adalah Marcel. Tapi udah dibeli ibu saya. Makanya saya bilang, loh kenapa kutipan risalah namanya si Ibu Helmani? Ya saya juga nggak tahu tuh Pak. Makanya itu nanti saya bawa juga saksinya, ada orang yang dengar Pak. Bapak ajukan juga saksi yang mendengar dan mengetahui sama video itu Pak ya. Itu tidak ada masalah. Iya. Saya kemarin sidangkan juga ada bukti masalah pilkades politik. Ya. Ada yang diwawancarai, ada yang jadi video bisa dijadikan sebagai bukti. Jadi video besok ini untuk Pak Hakim nih. jadi video saya besok ini Pak untuk memperkuat bukti saya di transkrip. Di transkrip kan udah buktinya bisa kasih loh. Nah ini videonya. Berarti di 15 di siapa ya? Boleh, dan prestis nanti masukkan sebagai bukti bahwa berupa video. Nanti bapak bikin transkrip. Di video kan bisa Pak, ada video pembicaraan. Ya. Bisa dibantu oleh Transkrip juga dikirim sini Pak. Kirimkan sebagai bukti. Videonya juga deh Pak, videonya. Nah, untuk pembuktian sendiri kan sudah lewat agenda. Bukti tambahan kan ada. Bisa disampaikan bukti tambahan sebelum kesimpulan. Sebelum kesimpulan masih bisa Atau diperbaiki. berbarengan dengan kesimpulan bisa. Mending bukti tambahan. Oh gitu ya. Karena kalau di sistem di kami pembuktian dulu, penggugat, saksi, surat, tergugat dan begitu. Sebelum kesimpulan, kita masih memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pihak Untuk memberikan untuk mengajukan bukti tambahan baik surat maupun saksi. Jadi kita kasih kesempatan seluas-luasnya, Pak. Ya, itu saya bersyukurnya itulah kemarin juga dari majelis hakim ini ketua sampai dia mau mengadakan sidang lokasi pun saya bersyukur benar Bagus. karena memang udah bukan permintaan saya, memang udah inisiatif dari ketua majelis hakim. dalam agenda. Yang mau kesini kan ada objek. Iya, ada benar Pak. rumah. Jangan sampai nanti ada kendala nanti. Benar Pak. Karena yang nggak masuk ya rumah bisa besar jadi itu. harusnya di sana pada jendela. Tapi di sini dia lah. Masalah objek kan. Nah, ini yang kita takutkan di appraisal itu Pak. Jadi kemarin karena di tempat itu dalam gelap, ya kan. Jadi saya berfokus ke risalah lelang di
bukti di nomor 8, 9, 10 BCA karena itu saya anggap tidak benar, sama di appraisal. Karena waktu di appraisal, waktu orang BCA ini ditanya di Mabes di Polda Metro Jaya, dia mengatakan yang lelang itu orang Surabaya. Nah, jadi malah ini dia Pak, lah rumah Pak Amsar ini di Bogor. Yang lelang di Kenapa yang lelang Surabaya? Nah, terus tahu-tahu di pembuktian ada yang lelang Jakarta Air dan Tekan pada tanggal 29 Januari 2010. Ini kata si BCA. Saya tahu bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 2 PMK.06 2008 appraisal itu berlaku hanya 6 bulan. Dalam pasal 44 dan 46 ini dipergunakan oleh BCA. Sudah 2 tahun yang lewat, artinya sebenarnya tidak berlaku. Nggak berlaku satu. Yang kedua, di dalam luas tanah bangunan pembuktian BCA kemarin itu hanya 72 meter, bangunannya 60 meter. Sedangkan rumah saya aslinya di sertifikat itu 112 meter. Di izin perluasan bangunan, kemarin saya kasih aslinya kayak gitu, itu 120 dia atau 43. Jadi yang diserahkan oleh BCA ini bukti appraisal dari mana? Itu mereka yang salah lagi Pak, BCA jatuhnya Pak. Makanya saya bilang juga, yang uji lelang ini yang luasnya 60 sekian. Iya. Luas tanahnya Bapak sekian. Iya. Berarti kan beda objek. Nah, beda itu. Dari mana dasarnya BCA mengambil? Iya. Dari mana BCA bisa mengambil data 60 sekian, sedangkan yang Bapak masukkan agunan itu kan sertifikat yang iya. Sesuai di sertifikat, sesuai di perjanjian kredit kan 112. Kira-kira bukti itu ada nggak? Bapak bisa buktikan itu, maksudnya 60 sekian yang dilakukan itu. Nah, ini yang saya mau minta tolong ke Bapak. Saya hanya mau melihat saja Pak. Kan itu udah diserahin ke panitra. Jadi bisa aja sama. Itu rumah yang mana, alamat siapa, rumah siapa. Ini begini Pak, boleh enggak gitu sih asal lihat aja. melihat Bapak bukti hukum ini panitra penggantikan. Ya. Itu kan ada dokumen semua itu, namanya insider. Jadi Bapak bisa melihat berkas. ada pasti diberi Ada. Tapi salah satu ketentuannya tak boleh difoto. Iya. Hanya sebatas kita lihat. Iya. Bisa. Bisa. Nanti Bapak ajukan aja, Pak, saya mau insider berkas ke majelis. Nanti persilakan majelisnya, silakan. pembicaranya di Majelis. persidangan. Iya. Jadi insage. Insider. Pak, saya mau melihat berkas bukti-bukti surat. Karena banyak kok yang itu Pak, saya mau insider berkas. Mana sih sudah diberikan kesempatan, cuma Pak Hamzah lupa, dia hanya fokus ke luas. Ada Fokus keluar saya. boleh dimohon dicatat kembali ya. Makanya Bapak catat. Iya. Nanti pas persidangan Bapak tidak lupa. Iya, iya. Biasanya Pak ngomong di sini sampai saya lupa. Iya betul. Iya. Apalagi Saya memang dari rumah pengacara gitu kan. dari rumah ini fokusnya memang ke appraisal yang salah lelang Pak. Nah, kebetulan saya fokus ke si appraisal. Oh, ada yang sebelumnya kan saya kan udah buat dia di pengadilan Jakarta Pusat, dia tidak bisa membuktikan Pak, nggak ada. Sekarang tentu di sini ada gitu loh. Jadi saya lihat, wah 60 luas tanahnya 72 meter, bangunannya 72 meter. Langsung saya protes ke Pak Majelis Hakim tuh. Saya bilang, maaf Pak Majelis Hakim, saya mau nanya sama BCA nih, ini tanah siapa nih yang 72 meter atau 60 meter? Nah, terus Majelis Hakim bilang, nanti dibantah aja di kesimpulan. Nah, Itulah gitu. Makanya Pak, kata kesempatan itu ajukan bukti nanti sebelum kesimpulan. Bukti, tapi kan nggak Pak, saya mau ajukan bukti tambahan. Dan hakim tidak boleh menolak juga. Ada boleh menolak. Bukti tambahan. Ya pada alasannya gitu ya, bukti tambahan untuk memperkuat transkrip yang kemarin. Nah, gitu loh. Video kan lebih jelas lagi. Video lebih jelas lagi. Lebih jelas itu otentik. Kan sekarang kan sudah zaman teknologi. Betul. Jadi bukti elektronik itu dimungkinkan. Saya terima kasih banyak sama Pak Jo karena ini, jadi udah terbuka, saya tambah senang saya yang biasa ini terbuka. Saya ada pertanyaan yang menggelitik lagi. Dalam klausul perjanjian atau perjanjian kredit yang dibuat BCA itu kan ternyata tidak memasukkan luas bangunan ke dalam perjanjian kredit itu. Seharusnya kan yang menjadi objek jaminan adalah
tanah dan bangunan, tapi dalam perjanjian kreditnya itu bangunannya tidak dimasukkan sebagai objek jaminan. Kira-kira itu apakah perjanjian kredit itu bisa dibatalkan? Nah itu yang saya bilang, Pak. Bapak ajukan pada saat kesimpulan dan cari dasar perjanjian kredit itu kan semua harus dimuat. Betul. Bukan cuma tanah toh yang harus dijual. Terus nanti kalau dilelang, otomatis kan cuma tanah yang diambil, Iya. rumah nggak. Lalu segala apa yang ada di atasnya berdiri Tidak, di tanah sambil berdiri atas itu kan dihitung semua. seharusnya begitu ya. Harus konkret, harus jelas. Jangan perjanjian. Yang hebatnya Karena perjanjian kredit itu menjadi dasar timbulnya perkara ini, gitu ya. Jangan ini Pak, sampai saat ini nih saya belum pernah diberikan perjanjian kredit oleh PT Sentral Asia Pak. Jadi saya nanya ke notaris Susana Kaunan yang membuat itu. Saya baru dapatnya 2015 setelah dari ketua pengadilan Ibu Haja Sri Sulastri Dewi ini minta ke sana. Jadi saya minta dulu, jadi nggak dikasih BPCA, jadi nggak tahu saya isi. Alasannya tidak mau kasih kenapa, Pak? Nggak pernah dikasih, memang Pak. Sama Bapak sudah pernah ajukan permohonan? belum pernah memang. Kalau setahu saya dari notaris itu otomatis dari BCA itu udah langsung dikirim kita, Ya, kalau jadi tahu isinya. Awam juga gitu bahwa itu memang harus minta salinannya gitu. Saya nggak tahu karena ada kejadian mau dilelang itu, makanya saya baru tahu. Baru minta. Nah, Ibu Haja Hadri Sulastri Dewi bilang itu, Pak, perjanjian kreditnya ada nggak? Nggak ada Pak. Nah, Bapak minta dulu ke notaris. Nah, itu baru saya minta Pak ke notaris. Aku seneng di ACC pengadilan langsung lupa. Kebanyakan kan orang Indonesia begitu. Penyakit orang Indonesia. Mengajukan pinjaman kemudian di ACC lupa perjanjian kreditnya merugikan atau tidak. Sedangkan sebelum kita tanda tangan, kita baca dulu, Pak. Itu dibilang. Ada yang dibaca dulu sudah benar nggak? Kayak macam rumah, tanah aja. Pak, ini kok tanah saya ini dimasukkan? Rumah saya di mana? Itu kan ada perhitungannya juga. Iya. Tanah kok yang dihitung? Nah sekali lagi mungkin sebagai closing statement lah, kira-kira dengan adanya seperti itu seharusnya batal demi hukum nggak tuh perjanjian kredit? Atau mesti dibatalkan oleh pengadilan? Pandangan hukum aja. Saya kalau disuruh pandangan hukum sementara perkara berjalan, saya tidak berani komentar, Pak. Gitu ya. Nanti, mohon maaf, jangan sampai saya komentar bahwa ini bisa dibatalkan. Kita tidak tahu keputusan hakim nanti tidak bisa dibatalkan. Wah, salah humasnya tuh, kalau kasih bilang statement begini, bisa dibatalkan terhadapnya enggak? Saya tidak mau komentar dulu. Karena kewenangannya ada di majelis hakim. majelis hakim. Betul. Tapi kan ini juga bisa menjadi catatan bagi majelis hakim kan untuk lebih teliti lagi memeriksa perkara ini. Sungguh-sungguh. Ya mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini majelis hakim melihat bahwa ada loh celah-celah bahwa di mana perjanjian kredit ini dilakukan atau adanya pihak yang dirugikan, gitu, karena ada jaminan objek jaminan yang tidak dimasukkan ke dalam perjanjian kredit. Itulah fungsi gugatan. Apa uraikan semua? Apa yang di situ? Karena dari dasar itulah hakim mempelajari gugatan. Gugatan simpel nanti dengan bukti-buktinya. Kalau cuma gugatan tapi tidak ada bukti, kan hakim bisa menilai. Ini orang tidak lengkap. Bilangnya A, tapi pas diperiksa buktinya nggak ada yang mengatakan A. Saya sih alhamdulillahnya begini Pak, di gugatan saya kalau yang saya lihat, saya sebenarnya bukan orang hukum Pak, orang cuma tukang servis pompa air AC gitu loh Pak. Cuma Allah kasih petunjuk, yang membuat gugatan ini adalah mantan Biro Hukum Menteri Keuangan. Karena dia saya dijolimin, dia hadir dia bilang, sampai yang bayarin biaya perkara dulu Pak. Dibikin gugatan, makanya saya lihat jawaban-jawaban dari BCA sampai dibilang, wah jawabannya lainnya nih juga, lainnya diapakan. Kalau saya kan buru tuh Pak, dari mulai pertama, jadi sesuai. Nanti kita berarti runut kronologis. Iya, jadi cerita tuh dia langsung cerita P1, cerita jelas semua Pak. Makanya yang sangat saya sayangkan BCA kan udah lama nih, hampir 2 tahun. Waktu tanggal 11 giliran BCA harus memberikan pembuktian
dia mangkir lagi Pak, ada nggak siap. Jadi kayaknya mau ngintip-ngintip dari KPKN sama BTN dulu gitu loh Pak. Nah, baru akhirnya tanggal 18 terlaksana dia. Gitu loh. Itu apa enak sebenarnya fungsi PNS. Kan di dalilnya Bapak kan luas tanahnya kan sekian. Iya, Nah, pasti kan nanti ada kan dari pihak tergugat juga nanti. Luas tanah dari tergugat berapa? Akan diperiksa nanti lokasi. Kita kan berdasarkan gugatan, Pak luas tanahnya. Pasti kan ada lawan, kalau Pak ada begitu luasnya. Buktikanlah berapa luasnya. Nah, itu untungnya ada besok sidang lokasi gitu. Kapan sidang lokasi? Tadinya tanggal 8 Pak harusnya. Tapi karena saya ada saksi, jadi setelah saksi. Jadi saksi dulu, baru sidang lokasi. Jadi sidang lokasi sudah tepat. Ya? Sidang lokasi dijadikan agenda sidang itu sudah tepat. Iya menurut Bapak. Kalau saya bilang ini kan sengketa, walaupun perjanjian, tapi ini kan ada objek di dalam. Yang untuk mengetahui kan Bapak protes kan, ini tidak sesuai. Akhirnya kan hakim berkesimpulan mengikat PNS. Biar ada titik terangnya. Kalau hanya berdasarkan kertas, Iya, kita tidak tahu juga. Khawatirnya jangan-jangan rumahnya nggak ada, jangan-jangan rumahnya lebih besar, lebih kecil gitu ya. Secara kasat mata saja kan Bapak bisa lihat yang dimasukkan di objek untuk pelelangan kan cuma tanah. Mana tanahnya? Betul. Ya. Ini berapa luasnya? Pasti kan ditanya sesuai dengan sertifikat. Dan Bapak nanti tanya juga. Saya kan bisa sertifikat Pak. Luas tanah saya sekian. Bahkan di dalam sertifikat juga tercantum luas bangunan. Iya. Ada padahal Ya ada semua. Sudah lengkap kok sertifikat itu. betul. Kenapa dalam perjanjian kredit hilang itu luas bangunannya? Sedangkan syarat kelengkapan kredit itu kan harus menyerahkan PBB, IB, sertifikat itu saya serahin. Jadi intinya Pak, saya membangun rumah itu tahun 2004, ya, memperluas lagi 2004. Saya minjem ke BCA 2006. Artinya pembangunan sudah ada, gitu loh. Tapi ya itulah di perjanjian kredit, karena tadi saya cuma disuruh tanda tangan para nggak disuruh baca saya sana. Memang kebetulan di sore kan. Nah, tapi ngelihat kemarin bukti dari BCA mengatakan luas tanah saya 72, bangunan 60. Kecurigaan awal timbul Pak gitu loh, makanya saya izin ke majelis hakim. Counter nanti. Iya, majelis hakim. Saya mau nanya BCA ini, Pak BCA, ini kok luas tanah saya beda? Berkurang nih. Nah, jawabannya orang hukum BCA bilang, wah nggak tahu Pak, itu pimpinan saya. Tidak boleh mengatakan begitu. Wah itu nggak tahu saya Pak. Pimpinan saya. Iya, Ini masalah tanahnya, tempatnya orang loh. Padahal dia yang beracara. Iya. Harusnya sudah lengkap dan Iya, dia mesti tahu. Walaupun dia yang nganter, dia tahu nih begini. Ini kan kagak. Makanya saya kaget juga. Dia bilang kagak tahu, waduh. Aneh ini. Sudah cukup lancar. Ya cukup ini lah. Jadi pokoknya hati saya jadi tambah senang lah. sampaikan pada majelisnya. Ya. Ya, ini kan saya kemarin juga sudah sampaikan Pak. Mungkin closing statement dari Bapak, silakan. Closing statement. Jadi saya harapkan Pak, apa yang Bapak masukkan sebagai bukti itu bisa dijadikan dasar dari majelis hakim untuk mempelajari. Jadi hakim juga tidak akan segampang perhatikan bukti-bukti yang ada. Saya berdoa juga mudah-mudahan Bapak bisa dengan perkara ini ada titik terangnya. Amin. Ya, terima kasih Pak.